Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Ibu harap kalian baik-baik saja ya. Karena meskipun kondisi pandemi seperti ini, yang mengharuskan kita belajar online, tidak dengan tatap muka, tapi kita harus tetap semangat dalam belajar karena ada cita-cita yang harus kalian gapai. Nah, pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas mengenai membiasakan adab membaca Al-Quran dan adab membaca doa. Nah, sebelumnya jangan lupa kalian mengisi absensi pada Google Form yang udah Ibu kirimkan linknya di grup WhatsApp, karena absensinya Ibu batasi sampai akhir jam pelajaran. Nah, sebelum Ibu memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu akan mereview materi pada pertemuan kemarin. Jadi kemarin itu membahas mengenai menghindari akhlak tercela. Ada fitnah, ada namimah, dan juga ghibah. Fitnah itu adalah menuduh seseorang tanpa adanya bukti. Jelas itu harus kita hindari karena itu akan membuat orang sakit hati, karena dengan menuduh orang tanpa adanya bukti dan ujung-ujungnya itu salah, itu kita akan dosa sendiri, karena fitnah itu seperti orang pembawa kayu bakar, seperti itu. Lalu yang kedua adalah namimah. Namimah adalah adu domba. Adu domba itu tidak boleh karena itu akan membuat kegaduhan antara kedua belah pihak, sehingga itu harus kita hindari. Lalu yang ketiga adalah hibah. Hibah di sini adalah menjelek-jelekan orang lain di belakangnya. Itu jelas tidak boleh karena hibah itu sama seperti kita memakan daging bangkai saudara kita sendiri. Nah, selanjutnya pada hari ini Ibu akan membahas mengenai membiasakan adab membaca Al-Quran dan berdoa. Nah, pada hari ini kita akan membahas mengenai adab membaca Al-Quran dan adab membaca doa. Nah, sebelumnya Ibu akan menjelaskan mengenai keutamaan membaca Al-Quran. Yang pertama adalah pintu derajat surga. Maksudnya adalah kita membaca Al-Quran itu sama aja dengan kita itu menaiki anak tangga. Semakin banyak ayat yang kita baca ketika waktu di dunia, semakin banyak juga anak tangga yang kita naiki menuju surga, seperti itu. Lalu yang kedua adalah menjadi tameng dari siksa kubur. Nah, maksudnya adalah ketika kita semasa hidup di dunia terbiasa membaca Al-Quran, maka ketika di alam kubur kita akan ditemani oleh Al-Quran. Semisal kita mendapatkan siksa kubur, naudzubillah min dzalik, semisal ada api dari siksa kubur menyambar dari sebelah kanan, lalu Al-Quran akan menjadi tamengnya. Semisal dari sebelah kiri, Al-Quran akan menjadi tamengnya. Semisal dari atas, Al-Quran akan menjadi tamengnya. Semisal dari bawah kaki, Al-Quran akan menjadi tamengnya. Lalu api itu bertanya, kenapa engkau melindunginya? Seperti itu. Lalu Al-Quran itu menjawab, karena dia semasa hidupnya selalu membaca aku, selalu bersama denganku, selalu membersamaiku, seperti itu. Lalu yang keutamaannya ketiga adalah memberi syafaat kepada 10 anggota keluarga. Nah, 10 anggota keluarga ini misalnya dia itu emang udah jelas bakal masuk neraka, tapi dia akan mendapatkan syafaat dari kita karena kita rajin membaca Al-Quran. Nah, selanjutnya adalah mahkota bagi orang tua. Jadi ketika kita membaca, menghayati, memahami, mengamalkan, membaca, mengajari, mengamalkan Al-Quran, maka insya Allah kedua orang tua kita akan dipakaikan mahkota kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti itu. Nah, itu keutamaan membaca Al-Quran. Jadi buat anak-anak semua, jangan lupa ya kita membaca Al-Quran supaya orang tua kita mendapatkan syafaat, mendapatkan mahkota, kita terhindar dari siksa kubur, seperti itu. Karena banyak sekali keutamaan kita membaca Al-Quran, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah definisi dari adab membaca Al-Quran. Jadi membaca itu dalam bahasa Arab
berarti berasal dari kata kiroah yang berarti membaca. Lalu dalam bahasa Indonesia, membaca berarti melihat serta memahami isi dari apa yang tertulis, baik melisankannya atau hanya di dalam hati. Jadi membaca itu bisa dilisankan, bisa juga di dalam hati. Nah, selanjutnya adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an itu firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ketika kita membacanya itu adalah ibadah, seperti itu. Lalu apa aja sih adab membaca Al-Qur'an? Nah, kira-kira perintah apa sih yang mengharuskan kita untuk membaca? Itu terdapat dalam Quran surat Al-Alaq ayat 1, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini adalah ketika Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu pertama, yaitu beliau disuruh untuk diperintahkan untuk membaca, yang berarti bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan, seperti itu. Nah, setelah itu apa sih adab dari membaca Al-Qur'an? Yang pertama adalah orang yang membacanya. Maksudnya di sini adalah orang yang membacanya harus dalam keadaan suci. Jadi ketika kita mau membaca Al-Qur'an, diperkenankan untuk wudu terlebih dahulu. Lalu kita harus menghadap kiblat, tempat juga harus suci. Jadi kita membaca Al-Qur'an itu sama aja kita menghadap Allah. Jadi kita harus suci, kita harus bersih ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Lalu yang kedua adalah ukuran bacaannya. Ukuran bacaannya bisa disesuaikan dengan kehidupan atau kesibukan kita. Kalau dulu zaman sahabat Nabi itu khatam seminggu 1 kali, tetapi jika disesuaikan dengan kondisi saat ini, semisal kita sibuk banget, jadi ya disesuaikan saja, tetapi yo ndak boleh ditinggalkan, karena sesibuk apapun kita harus menyempatkan diri untuk membaca Al-Qur'an, karena Al-Qur'an akan menjadi syafaat, akan menjadi penolong kita di hari kiamat nanti, atau bisa jadi tameng kita pada saat di alam kubur, seperti itu. Lalu yang ketiga adalah menangis. Ketika kita membaca Al-Qur'an, ayat-ayatnya ada yang ketika kita memahami Al-Qur'an, kan kita membaca Al-Qur'an tidak hanya membaca ayatnya saja, tetapi memahami arti dari makna tersebut. Nah, ketika kita membacanya, kita paham arti dari itu, bahwa ayat tersebut menyayat, berisi tentang janji-janji Allah, berisi tentang hari kiamat, atau berisi tentang akhirat, itu akan menyayat hati sehingga akan membuat kita menangis, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah memperhatikan hak-hak ayat. Maksudnya adalah ketika kita membaca Al-Qur'an, kita harus memperhatikan hak-hak ayat. Maksudnya adalah kita harus memperhatikan makhrojiul hurufnya, kita harus memperhatikan tajwidnya, lalu kita memperhatikan ayat-ayat sajdah. Semisal kayak ketika kita membaca ataupun mendengar ayat-ayat sajdah, kita diperintahkan untuk melakukan sujud syahwi, seperti itu. Lalu selanjutnya adalah memulai membaca Al-Qur'an dengan ta'awudz. Kenapa kita diperintahkan untuk membaca ta'awudz terlebih dahulu sebelum membaca Al-Qur'an? Karena di dalam ta'awudz itu terdapat perlindungan diri kita terhadap Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan yang terkutuk. Jadi ketika kita mau membaca Al-Qur'an, kita diperkenankan untuk membaca ta'awudz agar terhindar dari godaan setan, seperti itu. Lalu yang keempat adalah membaca dengan suara lembut. Nah, ketika kita membaca Al-Qur'an, kita diperkenankan dengan membacanya dengan suara lembut, tidak keras, karena ketika kita membaca dengan suara keras ditakutkan akan menjadi riya dan tidak juga diperkenankan untuk membacanya dengan lirih, karena kita ya biasa bacanya dengan suara biasa-biasa aja, karena ketika orang mendengarnya itu akan orang menjadi tentram, menjadi nyaman ketika mendengarnya, sehingga menimbulkan semangat untuk membaca Al-Qur'an, seperti itu. Lalu kita diperkenankan untuk membaca Al-Qur'an dengan suara yang indah, karena ketika orang lain mendengar kita membaca Al-Qur'an itu
akan membuat kenyamanan yang mendengarnya, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah adab berdoa. Nah, definisi dari adab berdoa. Berdoa itu apa sih? Jadi doa itu permohonan, harapan, dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, doa ini terbagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah doa masalah dan juga ada doa ibadah. Doa masalah ini adalah permohonan seorang hamba akan hal-hal yang bermanfaat agar terhindar dari kerusakan. Lalu, sementara doa ibadah adalah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berlaku ikhlas kepadanya dalam beribadah untuk mendapatkan apa yang ia inginkan atau terhindar dari segala mara bahaya, kayak gitu. Lalu selanjutnya adalah adab berdoa. Jadi ketika kita berdoa, yang pertama adalah kita harus menghadap kiblat. Lalu yang kedua adalah berdoa di waktu-waktu khusus. Misalnya di waktu-waktu khusus itu seperti di hari Jumat, pada tanggal 29 Zulhijjah, pada saat bulan Ramadan itu 1 bulan full, itu insya Allah doa kita akan diijabah, karena itu adalah bulan suci Ramadan. Selanjutnya ada juga, pokoknya di waktu-waktu khusus itu ada yang bisa doa-doa kita akan terkabul, seperti itu. Lalu berdoa pada kondisi tertentu. Kondisi tertentu misalnya ketika pada saat turun hujan, itu adalah doa yang sangat mustajab. Kita diperkenankan untuk membaca doa ketika turun hujan karena Allah itu adalah waktu yang sangat mustajab. Lalu ketika antara adzan dan iqomah, kita diperkenankan untuk membaca doa karena itu adalah waktu yang mustajab. Selain itu ketika sujud, ketika sholat tahajud, ketika di sepertiga malam, itu adalah doa-doa yang sangat mustajab. Maka dari itu kita diperkenankan untuk membaca pada waktu-waktu itu, seperti itu. Lalu ketika kita berdoa, kita diperintahkan untuk melirihkan suara. Maksudnya di sini adalah kita tidak boleh berdoa dengan keras-keras karena takutnya kedengaran yang sebelah, atau kita juga boleh diucapkan doanya tapi tidak boleh begitu keras untuk melafadzkan doanya, seperti itu. Lalu ketika kita berdoa, kita harus tunduk dan khusyuk. Ketika kita berdoa, kita harus menghadap kiblat, kita harus tunduk dan juga tangannya menengadah seperti ini. Kenapa kita harus tunduk? Karena kita adalah makhluk kecil, sedangkan Allah adalah yang maha besar. Jadi ketika kita menghadap Allah, kita merendah karena kita itu sedang mengharap Allah. Jadi kita harus serendah-rendahnya, kita harus memuji Allah, seperti itulah. Lalu ketika berdoa kita harus memiliki tekad yang kuat dan yakin itu akan terkabul. Jadi ketika kita berdoa tidak boleh ini kayaknya nggak akan terkabul, nggak boleh kayak gitu. Kita harus tetap yakin doa kita akan terkabul, karena Allah itu akan mengabulkan seseorang yang meminta dan juga berusaha. Ya pokoknya apapun itu kita harus minta ke Allah, kita minta ke Allah, karena Allah itu bakalan senang kalau kita itu minta ke Allah, kalau kita itu berdoa terus ke Allah. Allah itu senang banget ke hambanya bagi orang yang mau berdoa, seperti itu. Lalu mengkokohkan doa dan mengulang-ulangnya. Ketika kita berdoa kita harus kokoh sehingga Allah yakin kalau kita itu benar-benar serius kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika kita berdoa, kita harus memuji Allah Subhanahu wa taala. Seperti ketika kita mau berdoa, misal mau minta rezeki yang banyak, yang halal, misal ya Allah ya Rahman ya Rahim, itu kan memuji ya, yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, berikanlah hamba doa rezeki yang halal, rezeki yang berkah, seperti itu. Nah, mungkin cukup itu saja materi yang Ibu sampaikan. Lalu nanti kalian bisa langsung ke Zoom yang udah Ibu buat kelasnya, yang udah Ibu share linknya di grup.
lah nanti jika kalian ada yang mau ditanyakan, kita bisa langsung diskusi aja di Zoom. Lalu ketika di Zoom ada kendala, nanti kita bisa pindah ke Google Meet. Nah, nanti kita akan melaksanakan kegiatan diskusi tanya jawab di sana. Lalu setelah kita tanya jawab sudah selesai, kita bisa langsung mengisi kuis yang ibu sudah share yang ibu akan share setelah pembelajaran sudah selesai. Nah, kuis itu nanti diisi sesuai apa yang kalian pahami pada hari ini. Mungkin itu saja yang dapat ibu sampaikan. Tetap semangat dalam belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.